Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Febrianti, NPM 19160042 dari kelas PGSD 3A. Di sini saya akan membawakan dongeng tentang Sang Kuryang Sakti yang berasal dari daerah Jawa Barat. Pada zaman dahulu, ada seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbing. Pada suatu hari, ketika ia sedang menenun kain, pintalan benangnya terjatuh. Sedang ia berada di atas ketinggian. Ia merasa malas untuk mengambil pintalan benang itu. Iseng ia berkata, "Siapa yang mengambil benangku? Jika ia perempuan, kujadikan saudara. Jika ia laki-laki, kujadikan suami." Tak disangka, Tumang si anjing istana mengambilkan benang itu dan membawa ke hadapan Dayang Sumbing. Dayang Sumbing kaget, teringat akan ucapannya sendiri. Jika ia tidak tepati, para dewa pasti marah dan akan menghukumnya. Maka ia menikah dengan Tumang si anjing penjaga istana. Tumang ternyata adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Dayang Sumbing akhirnya mengundang dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sayangnya Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa si Tumang adalah ayahnya. Pada suatu hari, Sang Kuryang berburu ke hutan. Tapi ia tak mendapat hewan. Karena marah, ia membunuh si Tumang dan dagingnya dibawa pulang. Ibunya marah. Kepala Sang Kuryang dipukul dengan gayung hingga terluka dan berdarah. Sang Kuryang melarikan diri, mengembarakan tak tentu arah. Konon ia sering berguru kepada orang-orang berilmu tinggi, sehingga ketika dewasa Sang Kuryang menjadi anak yang sakti. Demikian saktinya ia sehingga jin dan makhluk halus lainnya dapat dikuasai olehnya. Kemudian ia mengembala lagi. Sementara sepeninggalan Sang Kuryang, Dayang Sumbing betapa di tempat sunyi, sehingga dewa memberikan kecantikan yang abadi. Wajah dan tubuhnya tetap ayu dan awet muda. Dalam pengembarannya, di pinggir sebuah hutan, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Keduanya berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berkecengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba, si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasih. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang menceritakan apa adanya. "Kalau begitu, kau adalah Sang Kuryang anakku sendiri," pekik gadis itu, yang tak lain adalah Dayang Sumbing. "Tidak mungkin aku akan menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumbing. Sang Kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbing mau menjadi istrinya. Dayang Sumbing meminta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung. Harus selesai dalam waktu semalam. Sang Kuryang menyanggupi. Dibantu para jin, ia membuat telaga. Namun Dayang Sumbing membuat muslihat tengah malam, ia menyembunyikan lesung hingga ayam berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membuat Sang Kuryang mengira hari-hari sudah hampir pagi, mereka menghentikan semua pekerjaan membuat telaga yang belum selesai. Sang Kuryang pun marah. Pemuda sakti ini menendang perahu yang sangat dibuatnya. Ketika telungkup ke bumi perahu, ia berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu, ia mendekat ke arah Dayang Sumbing. "Aku tak peduli. Apapun yang terjadi, kau harus menjadi istriku." "Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri," pekik Dayang Sumbing. Sembari berlari menjauh, Sang Kuryang datang, mengejar. "Biar!" Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbing lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak seperti orang gila. Konon, Nyi Dayang Sumbing diselamatkan oleh para dewa.
Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di lautan selatan, dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Sementara itu, perahu yang ditendang Sang Kuryang lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang sangat besar. Gunung itu hingga sekarang dinamakan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dongeng yang saya bawakan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.